Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Dadi dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai identifikasi STP dalam perusahaan Kopi Kenangan. Sebelum melanjutkan ke materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Asma Nurjaisi, dan teman-teman saya yang terdiri dari Anissa Ken Fazila, Anissa Rahma Hidayati, Fahriah Lia, Viera Kusuma, dan Cindy Mayora. STP adalah sebuah strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan ataupun brand untuk dapat menjangkau konsumen yang tepat untuk produk mereka. STP berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai dan potensial bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. Terdapat 3 tahapan STP. Yang pertama, segmentasi pasar, yang kedua, menargetkan segmen, dan yang terakhir, memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. STP adalah strategi agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan target penjualan pada kelompok yang paling potensial. STP sendiri ibaratnya seperti sebuah sinyal yang membantu kita untuk menembak pada sasaran yang tepat. Dengan menerapkan STP ini, kita akan terhindar dari sumber daya yang habis tanpa mendapatkan hasil yang optimal. Dengan STP sendiri juga diharapkan perusahaan dapat mengelola sumber dayanya menjadi lebih efektif dan juga efisien. Tahapan STP. Dalam strategi STP marketing terdapat 3 tahapan utama, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, ada segmenting. Segmenting adalah proses di mana kita membagi sebuah pasar menjadi segmen atau kelompok berdasarkan suatu variabel atau karakteristik. Pengelompokan ini adalah dasar kita memilih segmen yang akan jadi prioritas kita. Dalam melakukan segmentasi, biasanya digunakan kriteria-kriteria seperti yang pertama, ada demografis. Demografi ini membagi kelompok berdasarkan siapa atau who. Misalkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Yang kedua, ada geografis, berdasarkan segmentasi pelanggan berdasar pada negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, ada psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Yang keempat, ada perilaku, mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua, ada targeting, menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Seperti yang pertama, ukuran. Seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua, profitabilitas. Segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu. Yang ketiga, ada aksesibilitas. Seberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Yang ketiga, ada positioning. Positioning adalah proses di mana kita menentukan posisi kita di antara kompetitor pada industri atau pasar yang sama. Positioning ini bertujuan untuk membedakan antara satu brand dengan brand lainnya.
Untuk menentukan positioning, kita tidak hanya melihat aspek eksternal seperti target market ataupun kompetitor, tetapi juga melihat kondisi internal seperti brand ataupun produk itu sendiri. Beberapa pertanyaan yang dapat menentukan positioning sebuah produk ataupun brand. Yang pertama, siapa saja kompetitor yang memiliki target yang sama? Yang kedua, positioning berdasarkan perbedaan produk. Misalnya, apa yang menjadi keunggulan dari produk yang ditawarkan. Yang kedua, misalnya posisi mana yang belum diisi oleh kompetitor lainnya. Yang ketiga, bagaimana caranya agar brand dapat berbeda dengan brand-brand lainnya. Itu merupakan tahapan-tahapan dalam STP. Untuk melakukan segmenting, kita akan menggunakan beberapa kriteria dasar, yaitu generasi, meliputi Gen X, Gen Z, dan milenial. Kelas ekonomi, meliputi menengah bawah, menengah atas. Domisili, meliputi desa, pinggiran kota, kota, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Penggunaan teknologi meliputi tidak menggunakan smartphone, penggunaan smartphone hanya untuk chat atau YouTube atau Facebook, pengguna smartphone untuk transaksi online, preferensi halal melalui tidak concern, cukup concern, dan sangat concern. Kebiasaan mengonsumsi kopi meliputi jarang, setiap minggu, sekali, dan setiap hari. Selanjutnya, targeting. Targeting adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar. Kemudian, menentukan segmen pasar apa yang akan kita jadikan sebagai target pasar. Adapun hal-hal yang ada dalam targeting kopi kenangan ini, yang pertama yaitu dapat dikonsumsi oleh anak remaja hingga orang tua, karena dalam prosesnya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, melainkan menggunakan bahan-bahan organik. Yang kedua yaitu untuk menjual kopi kenangan ini harus memilih tempat yang strategis. Biasanya tempat yang digunakan berada di daerah ibu kota, karena daerah ibu kota ini sering dilalui oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu harga yang diperjualkan oleh kopi kenangan ini relatif murah, sekitar 18.000 hingga 29.000. Dan yang terakhir yaitu kopi kenangan ini bisa dipesan melalui online seperti Grab atau langsung diantar oleh pegawai kopi kenangan ini. Selain bisa dipesan melalui online, kopi kenangan juga bisa langsung dipesan langsung melalui kedai. Selanjutnya ada positioning dari kopi kenangan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan perusahaan mendapatkan bahwa kondisi market cukup kompetitif karena industri kopi kekinian ini memang sedang naik daun. Terdapat beberapa brand kopi kekinian lainnya seperti Janji Jiwa, Kedai Kopi Pulo, Lain Hati, ataupun Kopi So. Selain kekinian seperti ini, ada juga brand-brand yang lebih dahulu ada seperti Starbucks, Jeko, Coffee Bean, dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan mendapatkan dua aspek yang membedakan kopi kenangan dengan kopi-kopi lainnya, yaitu 1. Preferensi halal, dan 2. Penggunaan teknologi. Karena kopi kenangan adalah kopi kekinian yang sudah terdaftar halal oleh MUI. Selain itu, kopi kenangan adalah sebuah perusahaan yang sangat fokus pada teknologi. Hal ini bisa dilihat bahwa mereka salah satu brand yang memiliki aplikasi pemesanan kopinya sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga menjual produknya di GoFood ataupun GoMart. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendorong pembelian yang tidak hanya di store akan tetapi juga via aplikasi. Dari dua karakteristik tersebut, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kopi kenangan adalah brand yang menonjolkan kehalalan produk mereka. Hal ini karena produk lain belum memiliki sertifikasi halal MUI, sehingga untuk saat ini mereka dapat menggunakan positioning sebagai kopi kekinian yang